Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisanin Isti Munawaroh, NIM 203111116, kelas PAI 5D. Nah, di sini saya akan membahas tentang surah-surah pilihan, tentang kontrol diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Nah, di sini nanti ada PPT, ini ya udah dijelaskan mengenai judul-judul tersebut, yaitu materinya nanti ada membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Terus selanjutnya ada memahami dan menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Terus selanjutnya ada konsep kontrol diri, konsep persaudaraan, dan konsep prasangka baik. Dan juga ada manfaat perilaku kontrol diri, terus prasangka baik dan persaudaraan. Terus selanjutnya ada itu penerapan perilaku kontrol diri, berprasangka baik dan persaudaraan. Nah, di sini saya akan memulai membacakan ayat An-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistangsorukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum misyaq wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kepada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan membela agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Terus selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 12 lanjutannya tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu kasiram minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ism wala tajassasul wala
ba'dukum ba'do ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada niatan kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, selanjutnya ada tentang isi kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72, yaitu menjelaskan bahwa dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad itu dan kawan-kawannya memunculkan ketiga golongan kaum muslimin, yaitu golongan pertama, kaum muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua ada golongan kaum Ansor. Mereka tidak memiliki ikatan dengan kaum Islam Mekah, tetapi mereka menolong kaum muhajirin dengan ikhlas. Mereka mencarikan pekerjaan, tempat tinggal, dan bahkan menyedekahkan sebagian besar harta mereka. Yang ketiga ada golongan orang yang tidak ikut pergi hijrah ke Madinah. Terus selanjutnya ada isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang ayat 10 ya, ini menjelaskan bahwa setiap muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Persaudaraan itu ibaratkan dengan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh kita yang sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Terus selanjutnya yang ayat ke-12, bahwa sesama muslim tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain atau seuzon dan melakukan ghibah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi, yang apabila ia telah selesai makan, maka ia langsung suka tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Itu ya, tadi diibaratkan memakan daging dari saudaranya sendiri. Terus selanjutnya ada konsep kontrol diri, yaitu mujahadah al-nafs. Konsep kontrol diri itu ada mujahadah al-nafs, adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri mereka kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh, terus terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban. Terus selanjutnya ada manfaat atau hikmah kontrol diri. Yang pertama itu ada dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan karena dipertimbangkan dengan matang. Terus yang kedua ada berusaha berbuat yang baik dan terbaik. Sebaik perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga itu ada tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Yang keempat itu ada mengurangi rasa gelisah
cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Terus selanjutnya ada materi tentang konsep persaudaraan atau ukhuwah. Kata ukhuwah menurut bahasa berasal dari akhun, artinya berserikat atau persaudaraan. Jika kata ini dirangkai dengan Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk ukhuwah atau persaudaraan. Yang pertama itu ada ukhuwah ubudiyah, adalah persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ukhuwah insaniyah, yaitu basyariyah. Dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara. Yang ketiga ada ukhuwah wataniyah, wa'an nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Terus yang keempat ada ukhuwah fi din al-Islam, persaudaraan antara sesama muslim. Terus yang ketiga ada manfaat dan hikmah persaudaraan. Yang pertama itu ukhuwahnya mencapai widah atau persatuan. Terus yang kedua ada ukhuwah menciptakan quwwah, yaitu kekuatan dalam persaudaraan. Yang ketiga ukhuwah menciptakan mahabbah, cinta dan kasih sayang. Terus cara menciptakan ukhuwah Islamiyah itu caranya bagaimana ya gitu. Terus yang pertama itu kita menegakkan sholat berjamaah di masjid. Terus yang kedua menebarkan salam dan tidak saling acuh. Yang ketiga membantu meringankan beban yang sedang berhimpit saudaranya. Yang keempat saling memaafkan. Yang kelima saling mendoakan dengan kebaikan. Nah, yang ketiga itu ada berprasangka baik. Itu selanjutnya yang judul tadi ya, husnuzon. Husnuzon yaitu jenis-jenis berprasangka baik. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada manusia, husnuzon kepada diri sendiri. Misal nanti kalau ada kita perasaannya lagi gak enak, terus kita itu kalau di depan Allah itu ya bismillah, semoga tidak ada apa-apa, husnuzon kan kepada Allah. Yang pertama, ini selanjutannya berprasangka baik husnuzon kepada Allah, yaitu husnuzon berprasangka baik terhadap semua keputusan atau takdir Allah. Kalau terjadi sesuatu jangan berprasangka buruk terus, kita husnuzonkan kepada Allah.